Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Nurfitria dengan NIM 220788 nomor urut 36. Saya akan memaparkan mengenai Cidamar Berdaya, upaya peningkatan kesadaran masyarakat pesisir dalam menjaga lingkungan. Pantai Cemara merupakan sebuah pesisir di Cianjur yang memiliki keindahan alam dan pesona pantai yang sangat menakjubkan. Di sini, masyarakat hidup berdampingan dengan alam dan laut. Sejak diresmikannya Pantai Cemara, masyarakat memanfaatkannya menjadi ladang pencaharian, baik itu sebagai pedagang makanan, minuman, dan lain-lain. Pengembangan wisata ini di satu sisi memberikan dampak positif seperti peningkatan pendapatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Yanti 2022 bahwa akibat adanya perkembangan sektor wisata, pendapatan masyarakat mengalami peningkatan sebanyak 2%. Namun, dari adanya pantai wisata ini, terdapat pula dampak negatif yang ikut timbul, yaitu pencemaran lingkungan, berupa sampah yang berserakan di sekitaran pantai. Tersebut perlu dilakukannya penyadaran kepada masyarakat melalui program pemberdayaan. Di Pantai Cemara sendiri sudah pernah dilakukan pemberdayaan oleh mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan dengan program bernama Inovasi. Yang pertama ada pemetaan potensi. Dilihat dari kondisi geografis, Desa Cidamar terletak sekitar 7-500 meter di atas permukaan laut, dengan populasi penduduk mencapai 8.746 jiwa. Di antaranya 4.301 merupakan perempuan dan 4.445 merupakan laki-laki. Karena penelitian ini berada di area pesisir, sehingga memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dari Laut Selatan. Di sepanjang sempadan pantai ini, tumbuh pohon cemara pantai yang diinisiasi oleh penyuluh kehutanan. Selanjutnya, dilihat dari sumber daya alam, salah satu potensi yang ada adalah dari sektor wisata, yang berkembang seiring waktu, mendorong masyarakat untuk beralih dari pertanian ke sektor perdagangan yang diharapkan mampu memperkuat keberlanjutan ekonomi. Selanjutnya, dilihat dari kondisi sumber daya manusia, penduduk usia produktif mencapai 5.489 jiwa dan penduduk usia non-produktif 2.961 jiwa. Masyarakat memiliki jenis mata pencaharian yang beragam, mulai dari nelayan hingga petani, yang berkolaborasi dengan BUMDes dalam memberdayakan dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Selanjutnya akan dipaparkan mengenai analisis potensi. Yang pertama ada strength. Terdapat 3 elemen pesona alam, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan, serta kaya akan sumber daya perikanan dan keterampilan nelayan yang dapat dikembangkan sebagai bagian dari pariwisata edukasi perikanan. Berdaya perikanan. Yang kedua ada weakness, yaitu kekurangan, di mana pantai wisata ini memiliki kekurangan fasilitas kesehatan di daerah setempat, wisata yang kurang terekspos, kurang fasilitas penunjang wisata, dan terdapat pungli. Yang ketiga ada opportunities terkait peluang. Di pantai ini terdapat peluang, yaitu inovasi pembangunan wisata pantai hijau, serta mengembangkan media sosial digital untuk promosi. Terakhir ada tips terkait ancaman yang mungkin saja timbul, seperti peningkatan persaingan dengan objek wisata lainnya, bencana alam yang bersifat destruktif seperti abrasi, tsunami, dan angin laut, serta pencemaran lingkungan di Pantai Cemara yang berpotensi merusak habitat laut. Yang ketiga akan dipaparkan mengenai penyusunan desain model. Yang pertama, desain model yang dicanangkan yaitu program inovasi atau inovasi. Nah, Pantai Cemara, Cipanglai sudah mengalami berbagai permasalahan sejak tahun 2021 hingga tahun 2022, di mana pantai ini mengalami abrasi yang disebabkan oleh fenomena air pasang yang besar.
Hal ini mendorong diusungkannya program inovasi ini oleh mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan untuk melakukan aksi nyata dengan menciptakan dan mengadakan program inovasi tersebut untuk mengatasi permasalahan kerusakan keindahan pantai dengan memberikan penyuluhan, melakukan pembersihan pantai, dan penanaman bibit cemara laut. Yang keempat ada sosialisasi dan diseminasi, yaitu mengadakan diskusi dan pelatihan seperti pemberian materi terhadap masyarakat lokal dan anak sekolah dasar untuk memahami pentingnya 3R. Hal ini dilakukan untuk mencegah abrasi. Proses ini juga dapat menggunakan media sosial untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat yang lebih luas. Lalu selanjutnya, yang kelima ada pembentukan kelompok usaha produktif, di mana keindahan pantai yang ada dapat dimanfaatkan sebagai potensi komersial berbasis pariwisata yang dapat dilakukan oleh masyarakat dengan berkolaborasi bersama pihak pemerintah. Yang keenam, ada penguatan kelembagaan keuangan mikro berbasis kelembagaan koperasi. Untuk memperkuat program inovasi ini, perlu dilakukan penguatan kelembagaan mikro berbasis koperasi untuk memperoleh pendanaan jangka panjang demi menunjang keberlanjutan program. Yang ketujuh ada konsultasi dan pendampingan, di mana dapat dilakukan bersama Dinas Pariwisata atau Dinas Kehutanan untuk mendapatkan dukungan dan arahan mengenai pengembangan kawasan wisata. Yang kedelapan ada monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi program, demi menjamin program berjalan lancar dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kesembilan atau yang terakhir, perlu adanya tindak lanjut pengembangan, yaitu hasil pengembangan dapat ditindaklanjuti dengan memperluas kerjasama bersama pihak lain untuk memperoleh dukungan finansial tambahan. Kesimpulannya, pelaksanaan pemberdayaan di masyarakat pesisir Desa Cidamar yang melibatkan 9 tahap sebagian besar mencapai hasil maksimal. Namun, diperlukan lebih banyak pengawasan dan intervensi dukungan untuk hasil yang berkelanjutan, terutama dalam aspek kebersihan lingkungan pantai.